warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Budi. Bisa menceritakan wayang anak-anak Pandawa lan Etunan. Jadi kita belajar hari ini, tapi fokus kita hari ini ke anak-anak Pandawa dulu kok. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Silakan buka buku nipun kaca 39 ingkang irah-irahan Pandawa 5. Budi akan membacakan teks di halaman 39. Silakan kalian menyimak. Oke. Pandawa 5. Prabu Pandhudewanata ndhawuh kaliyan Dewi Kunti Talibrata, putri Prabu Kunti Garwanata ing Mandura. Peputra tiga asma Yudhistira, Bratasena saha Arjuna. Dene kaliyan Dewi Madrim, putri Prabu Mandrapati nata ing Mandraka. Peputra kembar asma Nakula saha Sadewa. Prabu Pandhu boten dangu jumeneng nata lajeng seda. Semanten ugi Dewi Madrim. Nalika seda putra gangsal wau tesih alit-alit. Putra gangsal ingkang kawastanan Pandhawa lajeng kaamong dening Dewi Kunti. Saksedane Prabu Pandhudewanata ingkang jumeneng nata ing Ngastina inggih punika Destarastra. Prabu Destarastra ndhawuh kaliyan Dewi Gendari kagungan putra cacah 100. Putra 100 lajeng kawastanan Sata Kurawa. Putra pambajeng asma Jakapitana ingkang salajengipun jumeneng nata ing Ngastina kanthi asma Prabu Duryudana utawi Prabu Suyudana. Watak wantunipun Pandhawa kaliyan putra Kurawa menika benten paribasan bumi kaliyan langit. Menawi putra Pandhawa anggadhahi watak jujur, lembah manah, merak ati lan prasaja. Kosok wangsulipun putra Kurawa menika anggadhahi watak deksura, brangasan, kodha lan remen pamer. Jadi adalah teks yang sudah Budi bacakan, pasti banyak yang masih bingung. Oke. Budi akan menceritakan teks ini dalam bentuk bagan ya. Bagan itu seperti denah-denah gitu. Panah-panah lah. Dalam bahasa Indonesia. Jadi semoga kalian lebih mengerti isi dari teks ini. Oke? Oke, kita akan lanjut. Oke, silsilah dari keluarga Pandawa, negara Ngastina atau nama lain dari Ngastina adalah Hastinapura. Oke, jadi negara Ngastina itu dipimpin oleh Prabu Dewanata yang memiliki 2 istri. Oke, 2 istri ya ini. Yang pertama bernama Dewi Kunti Talibrata. Dari pernikahannya dengan Dewi Kunti Talibrata dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama bernama Yudhistira, anak kedua bernama Bratasena, anak ketiga bernama Arjuna. Kemudian dari pernikahannya dari istri yang kedua yang bernama Dewi Madrim itu dikaruniai 2 anak. Yang pertama Nakula dan Sadewa, di mana berdua ini adalah kembar. Oke, Nakula dan Sadewa. Lanjut. Oke. Tak lama berselang Prabu Dewanata itu meninggal, diikuti juga dengan Dewi Madrim. Maka dari itu Dewi Kunti Talibrata langsung mengasuh kelima anaknya sendirian, yaitu Yudhistira, Bratasena, Arjuna, dan 2 kembar Nakula dan Sadewa, di mana ibunya tadi kan meninggal, kemudian diasuh oleh Dewi Kunti Talibrata. Oke, sampai sini jelas? Jelas ya. Lanjut ke slide berikutnya. Oke,
Tadi kan negara Ngastina kan dipimpin oleh Prabu Dewanoto. Karena beliau sudah meninggal, kemudian tahtanya atau kepemimpinannya atau kekuasaannya itu dipimpin oleh Destarastra. Nah, di masa kepemimpinan Destarastra ini, beliau mempersunting atau menikahi Dewi Gendari. Dari pernikahannya tersebut, Destarastra ini memiliki 100 anak. Nah, ini yang pertama. Mana pulpen dia? Nah, oke. Nah, ini adalah anak pertama yang bernama Joko Pitono. Jadi ini anaknya adalah sampai 100 ya. Ini nggak Budi sebutkan, ini berdasarkan teksnya saja karena Budi akan menerjemahkan teksnya. Oke. Nah, dari anak 100 anak ini itu diberi istilah atau nama lainnya adalah Soto Kurawa atau Satus Kurawa. Kalau bahasa Indonesianya ya berarti 100 Kurawa. Oke, sampai sini jelas ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, tadi kan negara Ngastina kan dipimpin oleh yang terakhir adalah yang terakhir toh dipimpin oleh dua kepemimpinan. Yang pertama ini yang kedua tadi yang barusan Destarastra yang memiliki anak 100. Oke, anak pertama yang bernama Joko Pitono. Kemudian yang pertama adalah Prabu Dewanoto yang memiliki 5 anak. Yudhistira, Bratasena, Arjuna, Nakula lan Sadewa. Oke. Ini mana pulpennya? Nah, anak dari Prabu Dewanoto ini itu diberi istilah Pandowo. Sedangkan dari anak dari Destarastra ini itu diberi nama Kurawa. Kalau kalian pernah lihat reog atau jadilan apapun itulah yang berbau wayang, itu kalau ada buto, nah buto ini termasuk Kurawa. Nah, antara Pandawa dan Kurawa ini mereka memiliki sifat yang sangat berbeda, bagaikan langit dan bumi. Pandawa itu memiliki sifat watak yang sangat halus, kesatria, dan juga sopan santun, berbudi pekerti. Nah, kalau Kurawa ini serakah, suka pamer tadi di teks yang halaman 39. Jadi mereka ini tuh bagaikan langit dan bumi, wataknya sangat berbeda. Ini budaya tanda silang tuh karena apa? Wataknya sangat berbeda. Kalau sama wataknya budaya beri tanda sama dengan, tapi karena berbeda budaya beri tanda silang. Nah, menunjukkan bahwa wataknya sangat berbeda. Ingat, anak dari Prabu Dewanoto itu diberi nama Pandowo, sedangkan anak dari Destarastra itu diberi nama Kurawa atau Satus Kurawa ya tadi. Oke, di sini jelas ya. Kubu anak yang baik itu dari anak Prabu Dewanoto, sedangkan kubu dari anak yang sedikit bukan sedikit tapi sangat serakah dan suka pamer itu dari anak Destarastra. Oke, sampai sini jelas ya. Kita lanjut ya. Nah, tadi kan Prabu Dewanoto ini adalah sebagai penguasa ya, penguasa yang pertama atau raja yang pertama, dan Destarastra ini adalah yang kedua. Nah, tak lama setelah Destarastra itu memimpin, kemudian digantikan oleh anaknya pertama, yaitu Joko Pitono. Dia naik tahta memimpin negara Ngastina. Jadi dia adalah pemimpin atau raja yang ketiga. Jadi kalau ada pertanyaan, siapakah pemimpin negara Ngastina yang pertama kali? Jawabannya adalah Pandu Dewanoto. Kalau ada pertanyaan, siapakah pemimpin negara Ngastina yang kedua? Jawabannya adalah Destarastra. Kalau pertanyaannya, siapakah pemimpin negara Ngastina yang ketiga? Jawabannya adalah Joko Pitono. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Oke, tugas dari Budia. Nulis tegese ukara ing ngisor iki. Jadi silahkan kalian screenshot, kemudian kalian tulis tabel ini di buku kalian bahasa Jawa ya. Kalau sudah jangan lupa dikirim ke dia. Gampang toh tugasnya, cuman mencatat. Oke. Tugas selanjutnya adalah
Wangsuli pitakonan ing ngisor iki. Jadi ini Budiah ada 5 pertanyaan, tapi nanti menjawabnya, oke, perhatikan. Menjawabnya itu pakai kalimat yang ini, yang Budiah tebalkan kalimatnya. Sik kalebu Pandhawa yaiku, sik kalebu Kurawa yaiku, silakan kalian sebutkan. Raja kapindho ing Ngastina yaiku, silakan kalian sebutkan atau ditulis ya ini. Sik kalebu Pandhawa yaiku ditulis. Nomor 2, sik kalebu Kurawa yaiku ditulis. Nomor 3, raja kapindho ing Ngastina yaiku. Nah, ditulis juga. Nomor 4, urutna raja ingkang jumeneng ing Ngastina. Ini langsung gini aja enggak apa. 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa. Nah, yang nomor 5 ini komplit nggih. Nakula lan Sadewa putra Pandu Dewanata saking ibu. Nah, jadi ibu dari Nakula Sadewa itu siapa? Silahkan kalian jawab. Jangan lupa pertanyaan ditulis. Dan kalau sudah selesai, silahkan kirimkan ke Budiah secara capri, oke? Demikian materi dari Budiah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.